Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du. Laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wa dunya wal akhirah li qadai duyunina li qadai hajatina min hawaiji dunya wal akhirah li sayyid arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa sa'al sadina qulubina syamradina zahiran batina dafil balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam wa limanafina limasalihina li baitina wa auladina dzurriyyatina wa jiwarina asdiqaina jamil muslimin muslimatul mu'minil mu'minat la ya'minuhum lambat wa la yazil islam bal muslimin bi judika ya Allah bi syafaati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah bi asraril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fadha 'alaina bi barakatihi wa bikum amin. Yaman, wahai orang anta adapun engkau, fardun ialah unik kasyamsi seperti matahari, ta'ala datanglah kemari. Al-bustanu adapun kebun, wal waraku dan daun-daun. Sufrun ialah kuning, fi ghiyabi wajhika dalam ketiadaan wajahmu, fata'ala maka datanglah kemari. Al-alamu adapun alam ini, fi ghiyabika dalam ketiadaanmu, ghibarun ialah semata debu-debu. Wahabaun dan debu-debu, fata'ala maka datanglah kemari. Wahadzal majlis adapun majlis ini, wahadzil hayat dan kehidupan ini, baridani min dunika ialah dingin, min dunika tanpa kehadiranmu, fata'al maka datanglah kemari. Yaman, wahai orang, laisa tidak ada syam'u wajhika paroman wajahmu, masnu'an ialah diciptakan, ta'ala datanglah kemari. Wa Yaman, wahai orang, laisa tidak ada suratuka parupamu, min ma'il mani dari air sperma, ta'ala datanglah kemari. La tukhfi nafsaka fil ghadab, janganlah engkau sembunyikan nafsaka terhadap dirimu, fil ghadab dalam kemurkaan. Inna hasnaka sesungguhnya keindahanmu, ghairu qabil ikhfa ialah tidak menerima ikhfa bagi adanya penyembunyian, ta'al datanglah kemari. Ayyuhal masyuq, wahai engkau yang dicinta, la tulih ala hilahi, janganlah engkau bersemangat ala hilahi atas kehancuranku, ta'ala datanglah kemari. Allahun adapun warna, alladzi ta'arif yang mengenal engkau kepada itu, ladzi isna'u berbuatlah engkau kepada itu warna, ta'ala datanglah kemari. Ya man, wahai orang, alam tak mengajarkan kau al-makro kepada tipu daya, likulli ruhin bagi setiap roh, isna berbuatlah engkau makar terhadap makar, terhadap tipu daya, wahidan yang satu, li untukku, wa ta'ala dan datanglah kemari. Ya khudrata kulla syajarin bustanin mu'ashbin, wahai hijaunya setiap pepohonan bustanin dan kebun usbin dan rumput. Ya sa'adati, wahai kebahagiaanku, wa iqbali dan diterimanya aku. Ya azamati, wahai keagunganku, wa jalali dan keagunganku. Ya man, wahai orang, al-khulwatu wassima adapun khulwa wassima dan nyanyian, wal ikhlas dan ketulusan, wal riya dan riya. Hadhihi adapun ini, jami'an semuanya, min duni hadratika tanpa kehadiranmu, qura'un ialah omong kosong, fata'al maka datanglah engkau kemari. Ini berbicara tentang cinta yang mengantarkan seseorang untuk bebas dari segala belenggu apapun. Jadi ya, kalau dengan sungguh-sungguh
Dan dengan karunia Allah kita bisa membebaskan diri dari belenggu semesta. Kita bisa memerdekakan hati dari apapun yang selain Allah Ta'ala. Maka kita akan muncul sebagai sebuah person yang unik. Jadi berada di tengah kepungan jebakan, tapi terbebas dari setiap jebakan. Isi semesta ini adalah himpunan dari jebakan-jebakan. Ketika kita tertarik kepada ornamen-ornamen, kepada rayuan-rayuan di dalam semesta ini, maka kita terjebak. Tapi ketika kita sanggup membebaskan diri, memerdekakan diri dari berbagai macam jebakan, maka kitalah makhluk-makhluk yang unik. Allah itu fardun, ya. Fardun itu tidak saja bermakna esa, tapi unik. Dan orang-orangnya Allah itu unik. Unik, memiliki jenis keistimewaannya masing-masing. Nah, kepada orang yang seperti itu Maulana Nuri mengatakan, ya man anta fardun kasyamsi, wahai engkau yang unik sebagaimana matahari, ta'al, datanglah kemari. Perjumpaan kita dengan orang yang posisinya seperti matahari adalah pembebasan bagi diri kita, pembebasan dari berbagai macam belenggu. Nah, untuk sampai kepada pembebasan itu hanya kekuatan cinta yang bisa mengantarkan ke sana. Jadi ketika cinta kita kepada Allah itu semakin utuh, maka kita semakin merdeka dari apapun yang lain. Tapi ketika masih ada kecintaan kita kepada yang lain, kita tidak akan pernah kunjung merdeka. Karena itu berputus asalah dari apapun yang selain Allah Ta'ala, maka kita akan merdeka. Jadi karena itu, siapa bilang putus asa itu buruk? Putus asa itu dalam hal seperti ini justru terpuji. Allahumma inna nas'alukal ya'sa min kulli ma siwak. Ya Allah, kami mohon kepadamu putus asa dari apapun yang selainmu. Jadi kalau kita putus asa dari apapun yang selain Allah Ta'ala, kita tidak akan pernah dibelenggu oleh apapun yang selain hadiratnya, itu nggak mungkin. Kita putus asa kok. Nah, ketika putus asa itu sudah putus terhadap apapun yang selain Allah Ta'ala, maka pengharapan itu hanya terfokus kepada hadiratnya, tidak mungkin kepada yang lain. Itu makna dari puncak perjalanan cinta, pendakian cinta ilahiyat seseorang. Karena itu kita belajar untuk mengatakan sayonara, selamat tinggal kepada segala sesuatu. Jangan tambatkan hati kepada makhluk-makhluk agar kita tidak dibelenggu, agar kita tidak menjadi kecewa karenanya. Jadi kalau orang dikit-dikit hatinya tergores, luka semacamnya itu karena sering kali mudah tertambat sama makhluk. Jangan gampang tertambat sama makhluk, biar tidak dikecewakan, biar tidak gampang tergores. Katakan, segala peristiwa tidak akan pernah bisa menggores hatiku, tidak juga engkau yang cantik. Jadi harus merdeka. Merdeka itu baru menjadi apa? Baru menjadi utusan cinta. Kalau setiap berjumpa saja pening, kapan akan menjadi merdeka? Kalau setiap perjumpaan hanya melahirkan adanya kegetiran dan rasa sakit dalam hati, kapan mau menjadi merdeka? Ketemu malah jadi persoalan. Maka kemudian muncul sebuah syair, kan? Bukan perpisahan yang kusesalkan, tapi perjumpaan kenapa ini terjadi. Itu orang-orang yang sudah tergores dan sulit untuk bisa disembuhkan hatinya. Itu berarti apa? Belum merdeka dari jebakan selain Allah Ta'ala. Merdekakan diri kita. Bikinlah kontrak putus asa dengan segala sesuatu yang lain. Nah, orang yang seperti itu posisinya seperti apa? Al-bustan wal waraq sufrun fi biwajhika. Kebun-kebun, daun-daun akan menjadi kuning ketika ditinggalkan kehadiran wajahmu. Jadi, dari mana
datangnya hijau kebun? Dari mana datangnya hijau daun? Dari mana rimbunnya pepohonan? Kalau tidak karena kehadiran wajahmu. Semesta ini hidup murni berhutang budi kepada para pecinta ilahiyat. Jadi, adanya kehidupan yang berputar, adanya kebahagiaan, kesenangan dirasakan oleh makhluk-makhluk, itu adalah merupakan jasa dari para pecinta ilahiyat. Andaikan para pecinta ilahiyat sudah pergi hengkang dari bumi ini, maka tidak ada alasan untuk mempertahankan kehidupan di alam semesta yang fana ini. Tidak ada alasan. Itulah jimat-jimat kehidupan. Nah, terhadap orang seperti itu kita katakan ta'al, datang kemari. Untuk apa? Untuk membebaskan belenggu-belenggu kita, untuk membuka tali temali yang mengikat kita. Ayo datang kemari, bebaskan aku ini dari belenggu kefanaan apapun di dunia ini. Bebaskan. Ya. Hanya utusan cinta yang bisa membukakan tali temali yang melilit setiap orang. Hanya utusan-utusan cinta yang bisa begitu. Karena itu kita berjumpa dengan utusan-utusan cinta ilahiyat. Pasrahkan diri kita agar dibebaskan dari belenggu kehidupan yang fana ini. Pasrahkan. Tolong dong dibukakan belenggu-belenggu hati ini. Nah, orang yang seperti itu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah tidak ada hijab, selembar pun tidak ada hijab. Ketika orang itu berdoa kepada Allah, serupa doa Allah kepada dirinya sendiri, bagaimana mungkin tidak diijabahi? Orang yang seperti itu, yang wajahnya itu menjadi alasan bagi hijaunya kebun-kebun dan daun-daun, orang yang seperti itu sudah terbebaskan dari apapun yang lain. Seluruh langgam hidupnya adalah irama ilahi semata-mata. Maka doanya adalah serupa doa Allah kepada dirinya sendiri, yang tak mungkin untuk tidak diijabahi. Jadi ketemu orang-orang seperti itu, serahkan diri kita agar kita bisa terbebaskan dari cengkraman apapun yang lain. Alam ini tanpa kehadiranmu tak lebih sebagai debu-debu yang berterbangan tanpa makna. Jadi sebenarnya alasan kita mempertahankan hidup itu kan sesungguhnya karena masih ada terbersit rasa cinta dalam batin kita. Kalau tidak karena itu, sebenarnya kita tidak memiliki alasan yang baik untuk mempertahankan hidup. Untuk apa? Kita jalani hidup ini dalam kehambaran demi kehambaran, dalam kehampaan demi kehampaan, dalam irama-irama yang sama sekali hampa makna. Untuk apa kita meneruskan perjalanan hidup yang seperti itu? Alam ini tanpa kehadiranmu itu semata-mata adalah debu-debu yang berterbangan dan tak berarti. Oh, datanglah kemari, bebaskan diri ini, bebaskan diri ini. Maka kita menyambung pertalian spiritual dengan siapapun yang sudah teruji tangguh di hadapan Allah Ta'ala. Itu sangat penting kita mengadakan adanya hubungan spiritual dengan mereka. Itu sangat penting, sangat perlu. Sebab untuk mengepakkan sayap sendiri ke langit keabadian, kita tidak memiliki sayap cinta dan kita tidak bisa bergabung dengan mereka di sana. Satu-satunya cara adalah bagaimana kita panggil dengan kerendahan hati orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu yang selainnya karena kekuatan cinta. Kita panggil, mohon datang kemari untuk membebaskan diri ini agar aku juga menjadi bagian dari utusan-utusan cinta ilahiyat. Mohon datanglah kemari. Ta'al. Majlis ini, kehidupan ini sungguh sangat dingin, hambar, tak bermakna tanpa kehadiranmu. Ya, ketika kita menjalani hidup kita dengan monoton, sudah tidak ada lagi pengharapan cinta. Betapa menjenuhkan hidup ini sebenarnya. Dari pagi sampai sore itu saja yang dijalani, tanpa adanya perasaan yang baru, tanpa adanya pengalaman yang baru, tanpa adanya pemaknaan yang baru. Hambar toh hidup.
Masa cuma melakukan pengulangan begitu saja? Cinta yang akan membebaskan seseorang dari jenuhnya pengulangan. Karena dia ketika ditanya, bumi ditanya, kenapa bumi engkau melakukan hal yang sama sudah berabad-abad? Kenapa dari dulu kau berputar begitu saja? Bukankah mengulang hal yang sama itu menjenuhkan? Katakanlah, kata bumi dalam jawabannya itu, kulakukan semua ini berulang-ulang sampai berabad-abad. Kulakukan atas nama cinta, dan cinta dari sejak awal mula sudah diselamatkan dari adanya kejenuhan. Jadi kalau ada pasangan suami istri jenuh itu bukan cinta ya, yang menjadi basicnya bukan cinta, tapi nafsu. Kalau nafsu itu kan memang serba membutuhkan sensasi dan segala sesuatu yang baru. Karena tidak bisa menciptakan kebaruan dalam dirinya, maka mencari kebaruan di luar dirinya. Nafsu. Kalau cinta itu memiliki kekuatan untuk menciptakan kebaruan di dalam dirinya sendiri. Dalam kebaruan. Sehingga orang itu melakukan sholat dengan rakaat yang sama, bacaan yang sama, tetap ada kebaruan yang bisa dirasakan. Karena cinta itu bisa mengolah batin seseorang untuk merasakan senantiasa datangnya kebaruan. Terus begitu. Percumbuan di dalam wilayah cinta tidak pernah mengalami pengulangan. Biarpun orang-orang mengatakan dari luar sana, oh itu melakukan hal itu berkali-kali, oh kenapa kok tidak jenuh, kenapa ya. Orang yang berada di luar lingkaran cinta, tahu apa mereka tentang gemuruh cinta dalam batin mereka? Tahu apa mereka tentang kesanggupan cinta untuk menciptakan kebaruan-kebaruan? Tidak paham apa-apa. Hanya orang yang sudah bisa merasakan, orang ini baru bisa memasuki wilayah kedalaman dan kejernihan cinta. Selebihnya tidak tahu apa-apa. Majlis ini, kehidupan ini sungguh menjadi sangat hambar, menjadi dingin tanpa kehadiranmu. Oh engkau yang menjadi kehangatan kehidupan ini, datanglah kemari, bebaskan diri ini dari belenggu apapun yang selain hadiratnya. Oh engkau yang roman wajahmu sama sekali bukanlah makhluk, bukanlah ciptaan, datanglah kemari. Allah menggunakan kata-kata wajah di dalam ayat Al-Quran. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu hancur kecuali wajah Allah Ta'ala. Dan siapapun yang hidupnya sudah berdegupkan cinta, bereskan cinta ilahiyat, maka wajah orang ini sesungguhnya adalah representasi dari wajah Allah Ta'ala. Karena itu, man nadhara fi wajhi alima annahu laisa biwajhi kadzdzab. Itu dalam kitab Riba ya. Orang yang memandang wajah Rasulullah langsung kemudian paham dan tahu, merasakan ini bukan wajah pembohong. Kenapa? Karena cahaya dari cinta ilahiyat. Terus di dalam syairan Riba juga disebutkan, man ra'a wajhaka yas'ad. Orang yang memandang wajahmu ya Rasul pasti berbahagia. Jadi wajah Nabi itu adalah pembebasan dari setiap kekalutan dan kepedihan. Orang yang kalut dan pedih datang kepada Nabi, menghadap kepada wajah Nabi, seketika akan terbebaskan dari kekalutan, dari duka cita. Kenapa? Karena wajah itu representasi dari kehadiran Allah Ta'ala. Wajah itu adalah wajah utusan cinta ilahiyat. Wajah itu membuat orang terbebaskan dari segala belenggu apapun. Nah, kalau seperti itu, wajah seperti itu, bisakah dikatakan itu makhluk? Bukan makhluk itu. Ya man laisa syam'u wajhika masnu'an. Wahai orang yang wajahmu itu, roman wajahmu itu tidaklah diciptakan. Kalau diciptakan kan makhluk. Tidak. Ini murni merupakan tajalli ilahiyat kehadiran Allah Ta'ala. Tolong dong datang kemari. Maka satu kali saja lirikan Rasulullah itu bisa membebaskan orang dari dosa-dosa. Jadi Rasulullah melirik kita dengan pandangan belas kasih. Seketika kita akan dibebaskan dari belenggu dosa-dosa dan
berbagai macam kedurhakaan. Kita terbebaskan dari keterpincutan kepada apapun yang lain. Karena itu, wahai orang yang sudah disucikan dengan cinta ilahiyat, sekali saja meliriklah ke sini, meliriklah kemari, agar terbebaskan diri ini dari segala tipu daya kehidupan ini. Jadi, karena itu kita menemukan orang yang wajahnya murni konsentrasi kepada Allah Ta'ala, pepet orang yang seperti itu, dan pasrahkan nasib kita kepadanya. Agar apa? Agar diperjuangkan dalam doa-doanya. Dan doa orang yang seperti itu serupa doa Tuhan kepada dirinya sendiri, yang tak mungkin untuk tidak diijabahi. Karena itu ya, kalau para aulia itu, kepada mereka banyak orang yang menitipkan nasibnya. Saya menitipkan diri saya sama keluarga saya, minta tolong. Artinya apa? Biar orang ini bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pembebasan nasib kita. Kalau tidak karena kehadiran cahaya Allah pada diri orang yang seperti itu, bagaimana mungkin orang seperti itu bisa memberikan syafaat? Nabi kita, junjungan kita sampai menyatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku juga mencakup orang-orang yang melakukan dosa besar di kalangan umatku. Kalau tidak dari saking bercahaya wajah beliau untuk membebaskan nasib orang, bagaimana mungkin bisa bersabda seperti itu, coba? Maka kita yang tahu bahwa diri kita seringkali masuk tergenang dalam lumpur dosa-dosa, pasrahkan diri kita. Untuk apa? Untuk dibebaskan dengan roman wajahnya yang sama sekali bukan dalam makhluk, tapi representasi dari kehadiran wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dianugerahi wajah yang seperti itu, maka kita tidak akan pernah mati, kita tidak akan pernah fana, kita senantiasa abadi. Coba ya, ada hadis qudsi yang menyatakan begini, ya abdi i'mal kama amartuka wantahi amma nahaituka anhu, aja'alka hayyan la tamutu abadan wa ana hayyun la yamutu abadan. Wahai hambaku, kerjakan apapun yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ketika ada perintah kita kerjakan tanpa mempertanyakan kenapa ini diperintahkan, langsung saja. Akal ketika berhadapan dengan perintah seringkali menjadi cecunguk dan cobaan bagi diri kita. Kenapa? Padahal asal usul kemaksiatan itu adalah pertanyaan kenapa. Iblis terjerumus dalam pembangkangan ketika bertanya kenapa. Di saat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, kenapa mesti bersujud? Kenapa? Sudah menjadi sarana bagi adanya pengingkaran iblis. Kerjakan apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau kita utuh mengerjakan amar-amarnya Allah, nah di sini ya, di sini rahasianya orang bisa menderivasikan diri, bisa menggandakan diri. Salah satu karomah para aulia itu kan bisa mengerjakan banyak hal di berbagai tempat pada saat yang bersamaan. Pada saat yang bersamaan. Gimana kok bisa begitu ya? Artinya orang kan bisa membelah diri menjadi 2, 3 sampai sekian tak terhingga. Nikmati saja. Kenapa ya? Ini karomah seperti ini sudah semakin langka ya, semakin langka ditemukan. Menggandakan diri menjadi sekian, mengerjakan berbagai macam tugas pada tempat-tempat berbeda di saat yang sama. Itu kenapa? Nah, itu urut-urutannya begini. Si wali ini dengan tulus, dengan senang hati melaksanakan amarnya Allah.
Biasanya ketika amar Allah dilaksanakan dengan tulus, dengan senang hati, Allah kemudian memperlihatkan amalnya yang lain, perintahnya yang lain diperlihatkan. Si wali ini juga berhasrat untuk mengerjakan amar yang baru diperlihatkan itu, perintah yang baru diperlihatkan itu, kerjakan. Diperlihatkan lagi oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab kalau kita mensyukuri karunia Allah, Allah akan menambah karunia, termasuk karunia berupa amar atau perintah itu loh. Terus ditambah lagi amar, dikerjakan lagi dengan sepenuh hati, sampai akhirnya badan ini kewalahan untuk melaksanakan berbagai macam perintah Allah Ta'ala itu. Tapi walaupun jelas badan ini kewalahan, hati ini masih sangat berhasrat. Ya Allah, seandainya itu bisa dilaksanakan, yang itu seandainya bisa, yang itu bisa. Kekuatan dalam hati untuk melaksanakan amar-amar itu, maka dengan izin Allah, roh orang ini mengalami tajasud. Tajasud itu proses menjadi jasad. Misalnya pada malam hari ini saya ngisi di sini, saya pengen sebenarnya ngisi di tempat lain yang tanpa pamrih sedikit pun, semata-mata untuk melakukan pembebasan. Nah, keinginan saya yang kuat itu bisa muncul sebagai wujud saya di tempat yang semestinya saya ngisi, tapi saya tidak bisa. Itu namanya tajasud. Jadi menjelma jasad. Nah, itu tidak hanya satu, bisa menjelma sekian. Saya pernah baca dalam kitab Tabaqat ya, ada seorang wali Allah bernama Syekh Ahmad Al-Hadri. Syekh Ahmad Al-Hadri ini di hari Jumat di jam yang sama mengisi khutbah di 30 masjid. Ini seorang wali ini kadang waras, kadang jadab ya. Kadang waras, kadang jadab. Pas di tempat di mana kemudian orang-orang dari 30 masjid itu berjumpa di situ, ini pas jadab. Saya ayuhan nas, la ilaha lakum illa iblis. Jadi kepada orang-orang yang ada di depannya di masjid itu, dia bilang, wahai manusia, kalian tidak punya Tuhan kecuali iblis. Bersamaan dengan itu dia ngambil pedang, sweng, mau dipedang jamaah mau kabur semuanya. Akhirnya dia khutbah sendiri di mimbar itu. Nah, setelah selesai proses khutbah yang menggembarkan itu, banyak kafilah, banyak rombongan datang ke tempat situ, dan semuanya bercerita bahwa di masjid mereka masing-masing itu khutbahnya tadi diisi oleh Syekh Ahmad Al-Hadri. 30 masjid loh, satu orang itu. Jadi karena amar itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan kenikmatan, dengan senang hati, Allah memperlihatkan amar berikutnya sampai terbatas jasadnya si wali ini. Maka dia dengan kesungguhannya untuk tetap bisa melaksanakan, andaikan dikasih kekuatan, kemampuan oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menjadikan ruh si wali ini mengalami jasad di berbagai macam tempat. Sesungguhnya masuk akal, orang membelah diri itu masuk akal. Karena itu jangan pernah dalam hati itu kalau bisa, misalnya ada amal ini dikerjakan, diberikan yang lain, jangan pernah mengeluh, ini gimana kok berat banget itu. Jadi walaupun tidak masuk akal, kerjakan. Saya pernah ketemu dengan seorang waliullah, sebenarnya perintah-perintahnya nggak masuk akal. Dia bilang sama saya, angkat saya, katanya. Saya tahu saya tidak akan mampu ngangkat, tapi tak angkat. Enggak kuat ya, enggak kuat, tapi suruh angkat kau gitu. Kalau saya menggunakan akal, percuma saya lakukan perintah ini, toh juga saya tidak kuat. Kalau menggunakan akal untuk sementara saya buang, untuk apa? Untuk kepatuhan yang mutlak, yang tanpa reserve itu, angkat. Saya enggak kuat. Ketika si orang ini, si kekasih Allah, si wali ini memberikan amalan sama saya, baca ini katanya kan, saya baca ringan banget tiba-tiba. Kok bisa ya? Ringan banget. Dalam batin saya baru ingat ketika saya pulang, bacaan-bacaan yang tadi mungkin perlu juga kapan-kapan dipraktekkan untuk ngangkat yang berat-berat. Tapi sampai hari ini saya belum mempraktekannya. Tapi bacaannya saya ingat tanpa saya menghafal. Oh. Jadi karena itu ya,
Dulu banyak model karomah, yang model yang ngangkat berat-berat, apa ini ya bacaannya gimana? Pernah di zaman saya kecil itu ada truk tergelincir di tempat yang becek itu. Ada puluhan orang, ratusan orang ngangkat, nggak kuat. Ada satu kiai yang jalannya itu ya sebenarnya tidak meyakinkan dia memiliki tenaga. Ini loh kiai, tak tergelincir. Kasih makan terus. Satu ya amar. Yang kedua, wantahi amma nahaituka anhu. Jauhi apapun yang aku larang, walaupun tidak masuk di pikiranmu. Jauhi yang aku larang. Nah, kalau ini total kita lakukan, apa jaminan dari Allah Ta'ala? Aja'alkah hayyan la tamutu abadan. Kujadikan kau hidup tidak pernah mati selamanya. Jadi perpindahan ke kubur itu sekedar perpindahan menuju taman rekreasi yang lebih sempurna, yang lebih luas, yang lebih menyenangkan. Karena itu para aulia itu merindukan kematian. Oh kematian. Dulu kau kutunggu-tunggu. Oh kematian. Beda dengan orang-orang yang hanya kebak hatinya dengan nafsu dan syahwat. Pasti takut dengan kematian itu. Jangankan kematian, penyakit yang agak serius saja menimpa dia, udah ketakutan. Aduh. Udah ketakutan. Orang yang lurus di amal dalam rangka melaksanakan perintah Allah Ta'ala, orang yang lurus dalam menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Ta'ala, orang ini yang oleh Allah Ta'ala wajahnya diberi cahaya dan diberi kesanggupan untuk membebaskan belenggu-belenggu kedurhakaan orang lain. Jadi kepada mereka itu kemudian banyak orang memasrahkan keselamatan dirinya. Tolong negosiasikan nasib saya di hadapan Allah Ta'ala. Wa ya man laysat suratuka mimma ilmani ta'al. Wahai engkau yang rupamu tidak berasal usul dari air sperma, datanglah kemari. Jadi kenapa? Karena sperma itu yang menjadi asal usul manusia itu sudah sepenuhnya disucikan. Karena kehebatan agama Nabi kita itu kan begitu ya, sanggup menggotong apa saja, itu bisa terbang menuju langit keabadian. Terbang menuju langit keabadian. Konkretnya kayak apa konkretnya? Ketika seluruh diri kita pakai untuk sepenuh-penuhnya terfokus kepada Allah, masuk dalam irama cinta ilahiyat, apapun yang melekat pada diri kita memiliki nilai abadi. Nilai abadi. Nah, ketika sudah memiliki nilai abadi seperti itu, pantaskah dikatakan berasal usul dari sperma? Pantaskah disebut asal usul dari sperma? Tidak. Orang ini sudah tersucikan, sudah diangkat derajatnya di hadapan Allah Ta'ala, sehingga dimensi jasad pun itu memiliki warna dimensi rohani. Memiliki warna dimensi rohani. Maka kalau kita hubungkan dengan konteks karomahnya para aulia, betapa banyak kasih-kasih Allah Ta'ala yang tidak memiliki kemampuan untuk berpindah-pindah tempat, tapi ketika sholat betapa sering sholat langsung di hadapan Ka'bah sana. Ada seorang waliullah pernah diadukan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, yaitu Syekh Qadibul Ban Al-Musili. Orang-orang karena tidak menyaksikan beliau sholat diadukan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani perlu dimarahi orang itu, katanya kan. Orang-orang berkabar kalau dia seorang waliullah, tapi ternyata dia nggak pernah sholat. Diam, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan bilang begitu kamu bisa terhalang untuk mendapatkan berkahnya. Saya bersaksi
di hadapan Allah. Orang itu setiap saat sholat di depan pintu Ka'bah. Jangan ngomong apapun tentang dia kamu. Jangan bilang apapun yang lancang tentang dia. Nah, itu berarti apa? Karena dirinya itu termasuk jasadnya sudah dibebaskan dari nuansa kebaharuan. Jasadnya itu sudah berwarna roh. Sementara roh itu bisa terbang setiap saat melampaui benda-benda. Jadi kalau sudah diruhkan jasad seseorang, maka nilai dari jasad itu adalah nilai ruh. Dan karena nilainya adalah nilai ruh, setiap saat orang itu bisa sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dihadiskan oleh Nabi kita, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Itu maksudnya mi'raj orang-orang beriman kalau sudah terbebaskan hatinya dari belenggu-belenggu apapun yang lain. Kalau masih dibelenggu oleh apapun yang lain, ya nggak bisa jadi mi'raj. Bagaimana layang-layang itu kok bisa naik kalau buntutnya dipegang di bumi? Pegang, nggak bisa naik. Biarpun anginnya kenceng, tarik, tapi buntutnya dipegang, nggak bisa. Sama, ketika hati kita masih terkendala karena tertambat kepada yang lain-lain, nggak mungkin bisa menembus langit demi langit. Nggak mungkin bisa sampai ke Sidratil Muntaha. Nggak mungkin bisa berhadapan-hadapan dengan Allah Ta'ala di luar segala ruang. Nggak mungkin. Kenapa? Masih tertambat kepada apapun yang ada di bumi. Aku ingin merdeka dari segala, termasuk juga dari ida. Nanti coba ya, yang kalau bujang-bujang itu kan sulit untuk membebaskan hatinya ya. Coba kalau memang laki-laki, bebaskan hatimu dari perempuan-perempuan menawan. Jangan gampang tertarik. Bahkan ketika dirayu oleh perempuan cantik itu katakan, aku sudah mengundurkan diri dari dunia ini. Gampang tertarik ya, percuma walaupun ngaji rubaiyatnya Rumi. Ya tapi lumayan lah ya. Lumayan. La tukhfi nafsaka fil ghadab. Wahai engkau yang sudah tercahayai oleh kehadiran Allah, wahai engkau yang sudah diabadikan oleh Allah Ta'ala, jangan kau sembunyikan dirimu dalam kemurkaan dan kemarahan. Ada wali Allah itu yang setiap ketemu siapapun marah-marah dan mesu-mesu, kucing, kelek, macam-macam. Contohnya salah satunya ya, yang ditulis oleh Gus Mus di dalam cerpennya Ndoro Ahmad Hamid, itu Sayyid Muhammad Hamid. Penampilannya orang gila dan mesu-mesu. Bahkan Gus Mus pernah dipanggil kerah, ketek. Nah itu sesungguhnya adalah kekasih Allah Ta'ala. Dalam rangka menyembunyikan diri, tampillah seolah-olah orang gila dan marah-marah. Nah kata Maulana Rumi di sini, la tukhfi nafsaka fil ghadab. Jangan kau sembunyikan dirimu dalam kemarahan-kemarahan. Artinya apa? Rumi bisa mendeteksi engkau itu pilihan Allah Ta'ala. Enggak mungkin kau bisa menyembunyikan dirimu. Kalau terhadap orang lain mungkin bisa kau sembunyikan. Kepada orang yang diberi kenyalangan dalam penglihatan, ketajaman dalam penglihatan, bagaimana kau sembunyikan wajahmu? Bagaimana kau sembunyikan dirimu? Hanya ya kalau di dalam jarabannya Gus Mus itu ketika bertikai dua waliullah, satunya kalem, satunya marah-marah. Yang satunya pura-pura gila, satunya pura-pura jadi kusir. Dua-duanya ini sama pura-pura sebenarnya. Sama pura-pura. Ketika si pura-pura gila ini bilang, men, kayak gitu aja kok diomongin, men, dasar kusir edan. Sebentar ya kata Pak Mukmin tuh, yang edan itu saya apa ente? Dari dulu kau pakai topeng monyet. Kusir saja tahu siapa ente sebenarnya. Jadi zaman dulu wali-wali itu banyak menyembunyikan diri dalam tindakan-tindakan yang seolah-olah menunjukkan dia itu bukanlah siapa-siapa. Bahkan ada seorang waliullah bernama Syekh Abdurrahim Al-Istakhri. Itu pakaiannya pakaian orang jahat. Tidak menambahkan dia itu santri, jangankan santri, setengah santri bukan. Mana orang jahat? Kata-katanya juga orang jahat, kotor. Sesungguhnya dalam rangka dia membungkus dirinya. Itu biasanya orang-orang dari kalangan Torekoh Mulamatiyah ya, sembunyikan dirinya itu. Jangan pernah ketahuan.
Nah, kalau sekarang kan harus dipamerkan. Mau bukan wali ya tampil seolah-olah wali. Kenapa tidak boleh menyembunyikan diri dalam kemarahan? Karena keindahanmu tak mungkin bisa disembunyikan. Jadi keindahan orang karena sudah tercahayai oleh cinta ilahiyat itu gak bisa disembunyikan dengan apapun. Pura-pura gila, pura-pura malah gak bisa disembunyikan. Bisa disembunyikan. Jadi karena itu ya, orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala ketajaman mata batin tetap bisa mendeteksi kekasih Allah. Biarpun tidak pernah terlontar dari dalam dirinya, dari lisannya, subhanallah, alhamdulillah, tidak terlontar. Tidak terlontar. Jadi tidak mudah untuk bilang masya Allah, enggak mudah. Nah sekarang itu kan, ini mana yang tenanan, mana sing ora. Ketika bilang masya Allah, ini beneran, ini apa aksesoris, apa. Jadi menjadi semakin tidak jelas nasibnya masya Allah itu. Ayyuhal masyuq, wahai engkau yang dicinta, la tulih alaihi laki, janganlah terlalu bersungguh-sungguh untuk menghancurkanku. Ketika dipanggil itu dan masih menyembunyikan diri, itu terkesan mau menghancurkanku, katanya Maulana Rumi itu. Tolong dong, jangan terlalu bersemangat untuk menghancurkan diriku. Ketika panggilanku kepadamu untuk membebaskan diri ini tidak kau gubris, aku yakin kau mungkin akan menghancurkanku. Tolong jangan terlalu bersemangat untuk menghancurkanku. Ayyul masyuq la tuliha ala laki. Ta'al, tolong kemari, tolong kemari. Kemari. Al-launul ladzi ta'rifu isna'hu ta'al. Warna yang sudah engkau kenal, ya. Warna ilahiyat yang sudah engkau kenal, warna dari benih-benih tumbuhnya kesadaran yang sudah engkau kenal. Berbuatlah terhadap apapun yang paling kau anggap sepele dari getar-getar ilahiyat itu. Aku mungkin kotor, tapi tak mungkin kalau sepenuh-penuhnya kotor, tak mungkin aku memanggil-manggilmu. Kerinduanku kepadamu adalah bukti bahwa aku memiliki keinginan untuk menjadi sebagaimana engkau yang sekarang ini. Jadi, kalau kita memiliki rasa hati yang tertambat kepada orang-orang suci, pastikan di dalam batin kita sungguh ada benih-benih kesucian itu. Kalau kita kangen kepada orang-orang yang mulia, orang-orang yang hidupnya dijadikan keteduhan oleh Allah Ta'ala bagi dunia ini, maka itu adalah bukti bahwa kita memiliki benih-benih kemuliaan sebagaimana orang yang kita kangeni itu. Maka siapapun yang lebih jatuh hati kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, rindu kepada orang-orangnya Rasulullah yang senantiasa menyebarkan kedamaian, yang senantiasa menyebarkan cinta dan kasih sayang tanpa pamrih apapun, itu berarti di situ ada benih-benih cinta ilahiyat. Itu yang harus dipupuk. Ya, Pak. Semakin kuat kecintaan kita kepada Rasul, berarti semakin kuat kecintaan kita kepada Allah. Semakin kuat kecintaan kita kepada para aulia, semakin kuat pula kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya mereka itu kelihatannya beraneka ragam, kelihatannya 2, 3 dan seterusnya, sesungguhnya satu. Karena ya, riwayat hadis yang banyak sekali, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri pernah menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, saya mohon maaf karena hatiku sudah penuh cinta kepada Allah sehingga tidak ada ruang untuk menyintai jenengan. Saya mohon maaf. Ini Abu Sa'id Al-Khudri ya. Tapi apa? Nabi marah? Enggak. Nabi malah mengatakan, ya Mubarak, wahai engkau yang diberkati, ya. Ketahuilah, cintamu kepada Allah itu cintamu kepada aku, sama saja. Kelihatannya 2, hakikatnya 1. Jadi walaupun seolah-olah tidak ada ruang untuk Nabi, ketika kita murni cinta kepada Allah Ta'ala, sungguh cinta kepada Nabi. Sebab siapakah yang menteladankan Allah kalau bukan Nabinya? Jadi jangan dikira dengan begitu Nabi murka, ya enggak malah. Enggak. Maka ketika ada seseorang yang
dalam jarak yang jauh watul kepada Rasulullah dengan membaca salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad hilati adrikni ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, sungguh hatiku sumpah karena belum bisa ziarah ke jenengan ya Rasul, saya cuma bisanya itu ziarah kepada Syekh Abdul Hasan Syadzili katanya kan. Maka kemudian dalam mimpi orang itu Rasulullah datang, ketahuilah bahwa kau ziarah kepada Abdul Hasan Syadzili, sebenarnya hakikatnya kau ziarah kepada aku, oh anakku. Dia itu adalah anakku, lahir dan batin itu adalah anakku. Kau datang ke sana sama kau datang kepada aku. Jadi kenapa? Karena sesungguhnya itu kemuliaan ilahiyah itu satu, walaupun diderivasikan dengan jumlah yang banyak. Satu hakikatnya. Satu hakikatnya. Karena itu yang murni-murni ini, yang asli-asli ini tidak akan terjadi pertikaian. Kenapa? Karena sesungguhnya jumlah itu perkara lahiriah, hakikatnya satu. Disinilah rahasianya kenapa Allah menggunakan isim mufrad ketika memanggil jiwa-jiwa yang banyak tapi sudah tentram dengan al-mutmainnahnya itu loh. Allah menggunakan isim mufrad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Itu mufrad mestinya kan, karena jiwa yang tenang itu jumlahnya ribuan, jutaan, miliaran. Mestinya kan bukan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, tapi ya ayyuhal anfus misalnya. Tapi kenapa mufrad? Karena hakikatnya satu. Hakikatnya satu. Nah kalau berada dalam genangan hakikat seperti ini, dalam telaga hakikat seperti ini, bagaimana mungkin bisa bertikai? Harus bertikai ya. Kalau pertikaian yang dalam cerminan Gusmus tadi itu pertikaian lahiriah saja sebenarnya kan. Untuk apa? Untuk Allah Ta'ala membuka tabir dari mereka berdua. Sebab kalau tidak bertengkar, keduanya tidak diketahui siapa oleh orang lain. Karena bertengkar, maka justru kebuka. Ketika sudah kebuka, itu saatnya mereka akan pindah. Saya tanya langsung kepada Gusmus kemarin. Ya. Waktu saya suan. Yang dalam cerpen jenengan itu, Doro Ahmad Amid itu setelah itu betul-betul tidak pernah kembali ke Rembang. Tidak pernah kembali lagi. Kalau Pak Mumin juga pulang pamit dan tidak pernah kembali lagi. Jadi kalau sudah diketahui di satu tempat, maka dia pindah cari tempat yang lain yang belum diketahui. Bukan malah pamer. Justru pengen tidak diketahui. Sebab banyak di antara wali-wali afrad itu yang punya perjanjian khusus dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau suatu saat kau singkapkan hubungan mesra di antara kita, tolong cabutlah nyawaku. Jadi kalau dibukakan malah mengganggu percintaan. Kalau diketahui itu mengganggu percintaan. Masa manten anyar di ketok-ketok gitu, mengganggu. Ada memang di antara wali-wali afrad itu begitu. Ya man allamtal makra likulli ruhin isna makran wahidan li wa ta'al. Wahai engkau yang mengajarkan tipu daya bagi setiap roh, tolong ciptakan tipu daya untukku. Apa makna dari tipu daya di sini ya? Wa makaru wa makarallah wa huwa khairul makirin. Allah itu paling dasarnya bikin tipu daya ya. Tapi khairul makirin tidak termasuk asmaul husna. Padahal Allah itu sebaik-baik zat yang menciptakan tipu daya. Jangan tipu daya. Apa makna tipu daya di sini? Positif atau negatif tipu daya dalam konteks seperti ini? Wahai engkau yang mengajarkan tipu daya bagi setiap ruh, tolong dong ciptakan tipu daya untukku. Artinya apa? Keburukan-keburukan, gelombang keburukan, gelombang dari energi-energi negatif perlu kita tipu daya. Perlu kita tipu daya. Artinya biar kita tidak menjadi santapan tipu daya semata-mata, biar kita juga bisa menipu mereka. Jadi bagaimana mereka itu tidak menyangka bahwa kita ini memiliki arus yang kuat dalam masalah cinta ilahiyat, sehingga karena mereka tidak tahu, maka kita selamat dari terkaman-terkaman mereka. Itu namanya tipu daya. Makanya ya, dulu katanya Gusmus itu, Kiai Ali Maksum itu pernah bilang sama abahnya Gusmus, Kiai Bisri, Pak Kiai katanya Kiai Ali Maksum, sebenarnya kalau masalah
ilmu pengetahuan, masalah cerdas, mungkin kita ini imbang katanya. Atau mungkin malah lebih banyak ilmu saya. Tapi kenapa kok jenengan itu bisa ngarang kitab banyak sekali? Saya setiap kali mau nulis nggak jadi. Akan dengan santainya Mbak Bisri bilang, oh soalnya beda, saya dengan jenengan itu beda. Kalau jenengan mau nulis kitab itu dari awal sudah bismillah karena Allah. Kalau saya kan enggak, biar dapur saja mengepul kan gitu. Jadi niatnya itu biar dapur mengepul, pokoknya biar dapat royalti, biar dapat uang gitu loh. Loh kok begitu? Ya begitu. Nanti dirubahnya kalau sudah sampai di penerbit, niatnya linasril ilmi, menyebarkan ilmu, semoga dapat petunjuk. Nanti belum selesai sudah karena Allah. Nggak jadi. Itu nggak jadi. Jadi karena alasannya kalau setan kan, wah ini karena butuh honor, enggak goda, udah. Ini sudah bengkok dari awal ini. Tak biarin aja. Nah, itu jadi di dalam jalan yang mengantarkan kita kepada Allah, ikhlas saja tidak cukup, butuh taktik. Ikhlas nggak cukup, patah di tengah jalan kalau kita cuma punya ikhlas tapi tidak punya jurus-jurus. Patah. Karena itu waktu tahun-tahun 80-an ya, waktu saya masih sanawiyah itu, belajar untuk mengamalkan sebuah ayat yang menyeru untuk bertahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah. Saya belajar untuk mengamalkan itu ketika sanawiyah kelas 2 ya. Masih senang-senangnya baca kitab, belajar kitab, pertama kali baca kitab Ihya. Nah, saya tahu nanti kalau saya bangun pasti digoda untuk tidur kan? Kalau saya bangun pasti digoda untuk tidur. Caranya gimana ya? Ini butuh taktik. Nah, kayak itu. Saya tidur gini ya. Tidur. Diusahakan punya wudhu. Kan bangun gini. Saya tidak gini, langsung berangkat ke kamar mandi. Ayo, siapa yang mau menghadang sekarang? Langsung berangkat. Kalau masih balik sini, tidur lagi. Butuh taktik, langsung aja. Ibaratnya apa? Kita berhadapan setan, langsung kita jujur. Mungkin bisa langsung pingsan kan? Nah, perkara yang nanti kita ulangi lagi, kita pertika itu. Jadi kalau jangan masih dipikir mau bangun, kan kadang dipikir ini masih kemalaman. Jam 2 soalnya. Nanti setelah itu hilang, di subuhnya bisa hilang. Kan kemalaman. Jadi maunya itu pengennya sebenarnya jam 3, cuman karena masih setengah 3, masih kemalaman. Tidur lagi, malaikat bosan untuk membangunkan. Biarin ada wajah-wajah pemalas seperti ini. Tinggalkan perlu adanya tipu daya, wallahu khairul makirin. Tapi dalam konteks ayat tadi, wa makaru makallah, wa makaru dan berbuat tipu daya mereka, wa makarallah dan berbuat tipu daya juga Allah. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik menciptakan tipu daya. Artinya apa? Orang-orang munafik itu mau menipu Allah Ta'ala. Yukhadi'un Allah wa khadi'uhum. Mau menipu. Misalnya ketika mereka berkumpul dengan Nabi di masjid, itu ketika turun ayat, kan mereka takut kalau ayat itu tentang orang munafik, takut kan mesti tahu. Bagaimana mungkin Allah nggak tahu itu? Ketika turun ayat mereka mundur, ya pura-pura mau ludah keluar, kabur. Kan mereka mau bikin tipu daya. Ketika peperangan misalnya juga, mereka bikin tipu daya, menciptakan alasan. Inna buyutana auratan. Rumah-rumah kami kosong. Ini terus ada yang menjaga untuk mengantisipasi serangan balik. Akhirnya mereka tidak ikut. Nah, Allah juga bikin tipu daya tentang mereka. Bagaimana tipu daya Allah Ta'ala? Gini lah ya. Tipu daya Allah Ta'ala itu kalau dianalogikan seperti ini. Saya tidur di sini, tiduran. Terus ada kawan di sana mau membuat saya kaget, tak bikin kaget. Padahal saya sudah tahu dia mau bikin kaget. Coba yang tertipu yang mana? Yang tertipu itu dia yang mau bikin kaget. Oh, aku sudah tahu kok mau bikin kaget. Allah Ta'ala sudah tahu jurus-jurus mereka. Karena itu gampang dipatahkan kemudian.
gampang dipatahkan. Nah, itu yang disebut dengan wa makarallah. Karena itu wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik pembuat tipu daya. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah anugerahkan kepada diri kami tipu daya yang bisa menjadikan kami lolos dari jebakan-jebakan semesta ini, lolos dari hadangan-hadangan musuh-musuhmu. Anugerahkan kepada kami kekuatan tipu daya di samping keikhlasan, cinta dan kasih sayang. Enak. Jadi jangan percaya dengan keikhlasan semata-mata, jangan percaya. Keikhlasan semata-mata itu berat, nanti dampaknya, efeknya berat sekali. Isna makron wahidan, tolong dong buatkan aku satu macam saja dari tipu daya. Datanglah kemari, datanglah kemari. Ya khudrata kulli syajarin wa bustanin wa ushbin, wahai hijaunya setiap pohon, hijaunya kebun, hijaunya rumputan. Ya sa'adati, wahai kebahagiaanku. Jadi hijaunya pohon itu artinya apa? Ruh dari kehidupan pohon, pohon kehidupan. Ruh dari kebun-kebun, ruh dari rumput-rumput, ruh dari segala sesuatu yang hidup. Wahai kebahagiaanku, wahai kekuatan yang menjadikanku bisa menghadap kepada Allah Ta'ala. Ya azmati, wahai keagunganku, datang kemari, datang kemari. Jadi karena itu Nabi kita itu ruhi, anta ya Rasulullah ruhi. Engkau Rasulullah itu adalah ruhku. Anta ya Rasulullah azmati, engkau itu adalah keagunganku. Nah, kepada orang-orang yang jelas sudah usul kepada Allah Ta'ala, jadikan mereka itu sebagai kebanggaan kita, sebagai keagungan kita. Dan dengan demikian kita akan dibikin nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai engkau di mana khalwat, tarian, nyanyian, keikhlasan dan riya, semuanya tidak berarti tanpa kehadiranmu. Jadi ternyata yang namanya khalwat, namanya tarian sufi, namanya lagu-lagu rohani, keikhlasan, riya dan lain semacamnya, semua itu tanpa kehadiranmu adalah omong kosong. Makanya gini ya, tanda kita sholat itu omong kosong, Allahu Akbar, Allah tidak hadir ketika kita sholat, kita langsung hambar sehambar-hambarnya. Tapi ketika Allah Ta'ala hadir dalam diri kita, mau kita nguceh-nguceh nggak karuan, itu berat dengan makna, penuh dengan makna. Jadi ada kalanya ketika kita sudah mendapatkan tajalli ilahiyat itu, kita rengeng-rengeng, nyanyi-nyanyi, itu sangat spiritual. Kemarin kau masih bersamaku, itu bisa sangat spiritual. Kalau di dalam hati itu sudah kedatangan tamu agung, yaitu tajalli Allah Ta'ala, sangat spiritual. Ngomong apa saja sangat spiritual. Bedakan misalnya dengan orang yang ngomong perkara-perkara keagamaan dan semacam, tapi hambar hatinya. Apa yang bisa kita dapatkan? Kalau keluar dari hati yang hambar, tidak bisa kita dapatkan apapun. Karena itu kata Ibnu Arabi, hati-hati, pastikan dari siapa kau mendapatkan ilmu. Dari siapa? Dari orang-orang yang hatinya kosong. Jangan. Pastikan dari siapa kau dapatkan ilmu. Dapatkanlah ilmu dari orang-orang yang sudah mulus hidupnya semata-mata karena Allah Ta'ala. Maka nanti efek dari ilmu itu, manfaat ilmu itu berbeda dengan hanya kita kulaan dari orang-orang yang dikuasai oleh syahwatul qil wal qalb. Itu syahwat untuk berbicara, kearifan, kesejukan tidak tersedia di kedai orang-orang yang hanya menjual kata-kata. Bisa. Karena itu dekatlah kepada orang-orang yang oleh Allah Ta'ala sudah dianugerahi untuk mengalami keilahian. Itu rasanya berbeda. Itu ya bahayanya kita mendapatkan ilmu tidak dari orang-orang yang sudah betul-betul akrab dengan Allah Ta'ala. Bahayanya. Jadi kalau begitu yang tadi kan yang kita tampung itu apa? Yang kita tampung cuma ilmu pengetahuan. Sama seperti umatnya Nabi Musa. Innal ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Sesungguhnya orang-orang Yahudi yang dibebankan kepada mereka untuk mengamalkan Taurat tapi tidak diamalkan, mereka itu seperti keledai yang menggotong kertas.
Artinya apa? Mereka itu alim tentang Taurat sebenarnya. Cuma karena tidak diamalkan, maka alimnya itu seperti tumpukan buku-buku yang digotong. Ya, tumpukan buku itu. Itu yang disebut dengan syahwatul qil wal qal. Ya. Itu syahwat untuk senantiasa berargumen, syahwat untuk senantiasa beropini, syahwat untuk senantiasa nguceh. Makanya riyaknya orang yang makrifat itu jauh lebih bermakna ketimbang ikhlasnya orang-orang awam. Padahal riak lah ya, orang makrifat itu riak, itu jauh lebih berguna. Jauh lebih berguna. Kenapa? Karena tingkatannya yang jauh lebih tinggi gitu. Tingkatannya yang jauh lebih tinggi. Atau ngoceh-ngocehnya orang yang riak itu, orang yang makrifat itu lebih bernilai ketimbang kesungguhannya orang-orang yang awam. Itulah ya, tahun-tahun 20-an awal ya, tahun 20-an. Itu di Bangkalan itu waktu musim hujan banyak kalajengking gitu loh. Kalajengking. Ada seseorang yang kena sengat kalajengking gitu loh. Dan orang ini mengerang kesakitan. Nah, orang yang kena sengat kalajengking itu dibawa ke tempatnya Ki Holil Bangkalan. Ada apa menjerit? Ini kena sengat kalajengking Pak Kiai. Dipegang sama Mbak Holil yang kena sengat kalajengking sambil menyebut apa tuh? Menyebut kemaluannya laki-laki dan perempuan. Palak poke. Boros, sembuh ya. Padahal ya. Apa coba? Coba orang sakit kayak gitu dibawa kepada ustadz anyaran ya. Masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Makin kambuh. Makin kambuh. Itulah ngoceh-ngocehnya orang yang sudah akrab dengan Allah Ta'ala lebih ampuh sih. Sekarang orang-orang kesurupan dibaca macam-macam tetap saja kesurupan. Betapa kayak kelas-kelas kita itu gak ada apa-apa nyembong. Apa aja yang dibaca itu mesti dilakukan. Mau ngomong apa mesti dilakukan. Padahal dalam keterangan kitab kalau baca ini sembuh, enggak sembuh juga. Nah yang dibaca Maulid itu nggak ada kitabnya, lalu kok sembuh? Karena sudah ampuh, sudah murni tersucikan oleh adanya cinta ilahiyat, oleh cahaya ilahiyat. 1, 2, 3, 4 bait. Ada yang mau tanyakan? Ya, sini dulu ya. Gimana? Saya sebenarnya mau bohong gak enak. Sudah kadung mengajarkan cinta. Saya itu baru 2 kali bermimpi Rasulullah. Pertama ketika saya masih bujang, ketika ngekos di pinggir Sungai Kejawong. Saya waktu itu mengamalkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Nah, waktu itu saya membaca dalam kitab bahwa kalau sebelum tidur orang itu sholat sunat 2 rakaat, terus membaca laqad ja'akum itu 100 kali, katanya, insya Allah dimudahkan untuk berjumpa Rasulullah.
Saya yakin itu, karena itu saya amalkan ketika masih bujang itu. Nah, peristiwanya gini. Dalam mimpi itu ya, saya melihat Rasulullah itu agak jauh, mungkin sekitar 100-an meter ya. Tapi jelas saya melihat senyumnya itu jelas. Rasulullah itu berjalan, saya sebenarnya takut sampai kehilangan momen itu. Kalau tidak terjadi komunikasi, kalau cuma melihat tok. Nah, saya melakukan hal yang lancang kemudian. Saya tidak begitu sopan, saya panggil Muhammad dari saking hati itu kehilangan. Mestinya kan nggak pantas katanya ya, bilang begitu kan nggak pantas. Cuman karena dari saking takutnya kehilangan momen itu, sampai akhirnya lancang. Muhammad. Ternyata beliau itu menoleh dan tersenyum. Sampai hari ini senyuman itu masih saja sangat sejuk dalam batin saya. Itu puluhan tahun yang lalu ya, ketika saya masih bujang. Dan hal yang aneh juga terjadi waktu itu. Di antara saya dengan Rasulullah, saya menyaksikan dosa-dosa saya. Hitam ternyata dosa itu. Ya maklum, karena itu bujang ya, pasti banyak dosanya ya. Jadi harap dimaklumi wong bujang kok. Jadi ternyata dosa itu warnanya hitam. Jadi pembatas tuh loh, hitam. Yang kedua, waktu saya sudah punya anak satu tahun 2004, saya nginep di rumah mertua saya di Cilacap, menemani anak tidur. Ya, gimana tidur. Nah, Rasulullah itu jadi guru ngajarin saya kalau ceramah itu yang ikhlas itu. Jadi, makanya sampai sekarang saya takut tuh mengharap apapun itu. Mengharap apapun dari panitia misalnya, apa? Enggak pernah saya harap. Sebab Rasulullah ngajarkannya yang ikhlas ya, yang ikhlas. Jadi beliau itu ngasih contoh sendiri. Jadi guru itu di depan tuh bersabda tuh. Ya itu. Sebenarnya ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan karomahnya Imam Malik. Imam Malik itu tiap hari mimpi Nabi. Tiap hari mimpi Nabi Imam Malik. Jadi sebenarnya kangen sih kangen, tapi kerinduan ini tidak memiliki sayap untuk dikepakkan sampai di sana. Kita cuma menunggu apa? Menunggu syafaatnya ya. Kita bersungguh-sungguh dan menunggu syafaatnya agar sesekali saja dijenguk dalam kehidupan ini. Sekali Nabi melirik kita, kita bisa dibebaskan dari huru hara kehidupan ini, dari belenggu-belenggu dunia ini. Ada kalau Nabi. Ada yang lain lagi? Yang mana? Kami tuan akhirat sedang tahu ada budaya. Iya. Kalau kita mengganti atau kita sesuatu, setan itu nanti gede. Kalau apa? Biar saya nanti mau soal kita, itu setan itu nanti biar saya ngomong supaya yang dikatakan dari itu setan. Terus yang kedua itu bilang misalnya saya sendiri misalnya ngasih kosong, tapi ada keinginan untuk mengajarkan sesuatu pada orang bahwa itu kalau misalnya keinginannya itu untuk berilmu, katanya kalau punya ilmu dia makan karena ada kata itu tidak benar saya kosong kemudian lalu langsung belajar itu apa dari itu atau saya menunggu saya berisi dulu baru dibagikan. Yang ketiga ikhlas, misalnya ketika saya mengajar, kok harapan saya itu karena saya nanti bisa jadi mengerti itu termasuk paham. Yang pertama, setan tahu nggak ya kata-kata dalam hati kita? Tidak tahu, tapi kalau nafsumu bisa tahu. Kalau setannya kan nggak tahu, tapi setan itu juga bisa membaca gejala-gejalanya orang mau sholat, tahu. Jadi ya nggak usah setan lah, psikoanalisa juga bisa tahu itu. Abraham Maslow, David Hume ngerti, mau sholat tahu kan kelihatan. Nah, setan lebih cerdik dari itu. Lebih cerdik dari itu, karena itu tahu, gelegatnya itu tahu. Karena itu kemudian dilakukan adanya penghambatan-penghambatan.
Misalnya orang ini tidur punya rencana sholat tahajud apa enggak, tahu itu. Tahu. Ya dari kelihat luarnya saja lah. Kan kelihatan. Atau orang bangun itu ini punya niatan untuk sholat apa enggak, tahu itu. Lain dari gerak-geriknya. Lain juga dari kebiasaannya. Kalau hati enggak ada, Allah Ta'ala yang tahu itu. Kalau hati, cuman setan itu kan pintar. Dan yang pertama, yang kedua, setan itu nggak pernah tidur loh. Jadi dalam hal ini dia menyamai malaikat. Wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wa la nauma lahum. Jadi sama dengan malaikat dan dalam hal apa? La aklala syurba wa la nauma. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sama. Ibnu Al-Misri ditanya, apakah setan pernah tidur? Katanya. Oh, kalau setan pernah tidur, aku juga bisa istirahat. Istirahat dari berhati-hati, katanya. Jadi nggak pernah tidur. Jadi kita ini kalah dengan setan dalam masalah tidak tidur. Terus yang kedua, oh iya. Kalau dalam rangka sekaligus mengajarkan, sekaligus itu mau mengamalkan, nggak masalah. Jadi ketika ditanya oleh orang, kau sudah mengamalkan apa yang kau katakan? Ya, aku juga dalam rangka mengamalkan ini, nggak apa-apa. Sebab kalau nunggu mengamalkan secara sempurna, bisa nggak ada orang yang menyampaikan itu. Jadi nggak bisa. Kalau idealismenya Nabi ya begitu, ibda binafsi, kamu mulai dengan dirimu sendiri. Jadi kita garap sendiri, setelah bagus baru kita ajak-ajak orang. Itu yang baik. Tapi misalnya juga pengen mengamalkan, nggak masalah. Langsung ngajak orang, ayo kita bersama-sama gitu aja. Boleh. Terus yang ketiga, harapannya itu supaya dia supaya yang kita ajari itu tahu. Enggak apa-apa. Enggak. Kalau pamrih itu ya gini, pamrih itu kita melakukan kebaikan karena menginginkan sesuatu yang sesuai dengan nafsu kita, itu pamrih. Tapi pamrih itu juga ada yang halal. Misalnya kita mengerjakan kebaikan pengen dapat surga, enggak masalah, boleh. Itu pamrih yang boleh. Pamrih yang boleh. Kita mengerjakan kebaikan agar kita dihindarkan dari neraka dunia akhirat. Pamrih yang boleh. Ini. Karena itu ini tingkatan paling rendah. Tingkatan amal paling rendah itu melakukan sesuatu karena takut neraka. Itu paling rendah. Tapi itu masih baik. Masih baik. Karena ini paling rendah, jangan minta diskonan lagi ya. Jadi ini sudah paling rendah, di bawahnya itu langsung neraka. Enggak ya. Jadi karena itu misalnya orang tekun salat malam, ada sesuatu yang diinginkan tapi yang diinginkan itu baik, ya nggak apa-apa. Pamrih juga tapi nggak apa-apa. Ya Allah, kalau itu bukan jodohku, tolong jadikan jodohku. Bukan jauhkanlah, bukan. Doa tapi setengah mendikte. Pamrih yang halal, pamrih yang boleh. Ada lagi? Ya. Itu katanya itu pernah baca itu spermanya saja dan yang tidak campur dengan bukti yang lain katanya. Dan kemudian si spermanya yang campur dengan azab itu sudah jadi manusia tapi betul smart itu nah, ini ada yang dikaitkan tapi itu dengan Nabi Sis itu ya generasi awal. Sis itu sendiri artinya hibatullah, karunia Allah.
Di situ nanti ada dua macam karunia. Ini jelaskan dalam kitab Fusul Hikamnya Ibn Arabi ya. Hibatullah. Memang ini maksudnya hibatullah itu adalah karunia Allah Ta'ala untuk Nabi Adam. Karena Nabi Sis itu memang mirip dengan Nabi Adam. Mirip dengan Nabi Adam. Tapi penjelasan tentang perkara sperma-sperma itu saya tidak pernah menemukan ya. Tidak pernah menemukan. Padahal mestinya kitab, kalau itu kitab yang menerangkan, mestinya yang detail itu kitabnya Ibn Arabi. Tapi di situ juga tidak dijelaskan. Semar juga saya kira datangnya kemudian Semar itu ya. Sudah coba itu kan dari apa? Dari Mahabharata, dari apa Semar itu? Hah? Iya itu coba abadnya abad berapa ya? Abad apa? Kalau Nabi Sis itu kan awal-awal banget. Awal-awal banget. Jadi karena Semar itu masuk dalam kategori tradisi dalam masyarakat dongeng gitu ya. Maka sesuatu yang sesungguhnya muda dibikin sangat tua itu. Sebab bukan masyarakat tulis. Masyarakat tulis. Jadi tradisi Jawa, kebudayaan Jawa itu karena bukan merupakan bagian dari tradisi tulis, itu kesannya sangat tua. Padahal baru kayak kemarin-kemarin toh, baru kemarin. Coba kita ngomong Warsito kan sepertinya lama banget. Itu jauh sebelumnya sudah ada Imam Ghazali. Cuman karena tradisi dongeng itu semua serba dikaburkan. Bahkan dalam Babat Tanah Jawi disebutkan bahwa Nabi Adam itu lahir di Jawa. Terserah, ambil kamu, terserah. Ada lahirnya di Jawa, monggo terserah, nggak ada hubungannya dengan keimanan kok. Babat Tanah Jawi, Nabi Adam lahirnya di Jawa, entah Jawa bagian mana kan. Nah itu kan sesungguhnya Babat Tanah Jawi itu kan bukan model karya ilmiah, jadi dongeng kan, dongeng. Majapahit baru kemarin. Majapahit dengan Imam Ghazali masih lebih dulu Imam Ghazali. Baru kemarin. Apalagi Imam Syafi'i generasi awal. Terus misalnya yang dari India ya, abad keberapa? Abad kelima ya. Wah, kalau Nabi Sis itu jauh itu. Jadi sudah tidak korelasi dalam konteks historis, itu sudah enggak korelatif gitu loh. Tapi kalau masyarakat dongeng itu ya, apa saja bisa dimungkinkan di situ. Bisa dimungkinkan. Orang mencatat kelahirannya itu bukan tanggal berapa, bukan. Ketika ditanya, kau kapan lahirnya? Itu loh pas Gunung Merapi meletus. Jadi kapan tahunnya? Yang tahun 1010 apa kapan? Yang dulu itu yang parah banget itu loh. Jadi nggak tahu. Ketika tanya kepada orang sebelahnya, kalau kamu kapan? Ya saya seminggu setelah itu terus itu. Jadi nggak. Jadi nggak tahu kapan. Nggak ada tradisi pencatatan itu. Jadi karena itu sangat tua ini. Karena tua semuanya harus serba Jawa. Nanti ya ditarik-tarik semua itu. Samsudin Tabrizi itu ya Jawa. Nabi Sulaiman ya Jawa. Terserah mau diapain, monggo. Terus kalau jadi Jawa terus jadi kenapa itu loh? Terus hasilnya apa untungnya kira-kira kalau jadi Jawa, kalau jadi mana, jadi India, ya, terserah. Kalau kira-kira membuat keimanan makin kuat, bolehlah saya kira. Boleh. Jadi ya Pak, jadi itu kalau sejarah Semar itu saya nggak begitu paham ya. Awalnya itu kapan? Apa itu diambil dari mana? Dari Mahabharata apa dari apa? Kan pewayangan itu Semar. Pewayangan itu munculnya kapan dalam sejarah kewayangan? Sebelum Kalijogo ada pewayangan mungkin lain dan semacamnya. Terus awalnya pewayangan itu kapan? Apa kira-kira ada? Ya ini kan cuma berbekal kira-kira. Di zamannya Nabi Adam sudah wayangan apa belum?
Kalau orang tradisi Jawa kental, saya yakin sudah ada itu. Sudah ada. Ini bukti-buktinya. Jadi kan banyak model buku-buku gitu bahwa perahunya Nabi Nuh itu ya asalnya Jawa. Kenapa pohon jati tidak ada di tempat lain katanya kan? Padahal bukan pohon jati loh perahunya Nabi Nuh itu. Syajaratu kuk gitu loh kita. Itu pohon kuk yang kemudian menjadi tasbih kaukah itu loh. Terus ada yang menghubung-hubungkan dengan sebuah puisi, Sahih Syamir wala tazar dzakirul maut. Jadi Syamir itu semar katanya. Jadi yang kira-kira mirip itu tarik aja ya. Jadi ini sesungguhnya ilmu otak-atik gatuk. Padahal yang namanya otak-atik itu belum tentu ada hubungannya. Coba, apa hubungan perut dan serut sama-sama rutnya? Nggak ada hubungannya. Jadi kan kalau berdekatan ya jadi. Ada lagi? Ya. Menurut Maulana Jalul Abuki dan Wahab yang pertama dan yang kedua, kita tahu bahwasanya iman itu adalah dan bagaimana setiap hari kita lebih bertakwa kepada Allah Taala tidak berulang kali. Caranya seperti apa? Kalau Maulana Rumi itu cinta menjadi perspektif karena beliau mengalami ya. Beliau berbicara tentang berbagai macam tema sebenarnya, tapi perspektifnya itu cinta semua. Beliau cinta semua. Nah, cinta itu apa sebenarnya? Rumi sendiri bilang begini, saya banyak berbicara tentang cinta, ya. Tapi ketika saya bertemu dengan cinta itu sendiri, rasa-rasanya malu saya berbicara tentang cinta. 100 kehidupan diberikan kepada saya untuk berbicara tentang cinta. 100 kehidupan itu lenyap dan cinta belum selesai saya jelaskan. Jadi kalau definisi singkatnya mungkin bisa, tapi kalau untuk sepenuh-penuhnya gak akan bisa. Kenapa? Cinta itu adalah sifat Allah Ta'ala, dan sifat Allah Ta'ala tidak ada batasnya sebagaimana Allah Ta'ala itu sendiri. Kita cuma dipinjami sejenak sebentar agar kita bertudungkan cinta ilahiyat. Cinta itu apa? Yaitu ketika seorang pecinta lenyap dan menjadi kekasih. Cinta itu apa? Ketika aku sepenuhnya adalah engkau. Terserah engkau mau jadi aku atau tidak. Jadi gitu. Nah, kalau sudah ketika aku adalah engkau dan engkau harus aku, nafsu itu. Ketika sepenuhnya aku adalah engkau. Karena itu ya Allah, jadikanlah diri kami sepenuhnya apapun kehendakmu. Itu baru cinta. Jadi cinta itu tidak berpikir tentang untung rugi ya, tentang untung rugi. Tidak berbicara tentang seberapa pengorbanan kita, tidak berbicara. Kalau masih berbicara seperti itu pamrih namanya. Percuma aku katanya, sudah aku traktir kau sekian kali, tidak mau juga akhirnya. Wah bahaya. Ini cuman bikin aku bangkrut saja. Saya waktu S1 ingat sekali. Jadi banyak ya kenangan-kenangan tak terlupakan di kampus ya. Waktu S1 itu saya punya kawan cerdas sekali. Sekarang sudah doktor dia, jadi dosen ya. Si kawan ini sebenarnya suka ngerokok. Dia mendekati orang Jawa Barat yang tidak suka ngerokok. Nah si ceweknya ini ngasih syarat, kalau dekat aku tidak bolehlah ngerokok katanya kan. Akhirnya demi cinta dia tinggalkan merokok itu. Ketika berproses akhirnya ditolak juga. Dia bilang sama aku, wah percuma Gus. Kenapa? Sudah aku bela-belain, ku tinggalkan kesenanganku berupa rokok, akhirnya ditolak beginian ini. Lah, tapi yang sabar. Cinta itu tidak selamanya manis, ada pahitnya juga. Ini bukan ada pahitnya, semuanya pahit.
Nah, itu masih pamrih, sebab rokoknya ditinggalkan karena mengharapkan sesuatu. Cinta itu membebaskan tapi tidak membiarkan. Gak paham toh? Sulit kalau masuk dalam kategori definisi cinta yang ideal, sulit. Ketika aku sepenuhnya adalah engkau, sulit. Kan berarti harus si pecinta mematikan diri di dalam kekasih. Si pecinta ini harus menelikung akalnya sekalipun, ditelikung harus. Demi adanya kesesuaian dengan irama sang kekasih. Ketika si pecinta masih satu hal dan yang dicinta hal yang lain, berarti belum cinta. Belum cinta. Yang masih ada batas ini, apalagi yang masih menyimpan benih-benih egoisme, harus bersiap-siap untuk menelan kekecewaan. Jadi sebenarnya gampang teorinya, biar tidak kecewa itu mencintai gampang. Ketika tidak mau, tidak harus memiliki kok katanya. Tidak harus memiliki. Ketahuilah gambarmu yang sempurna ada dalam hatiku. Ya kan cara-cara untuk mengobati sakit hati gitu. Nah. Terus ada lagi enggak? Nah cukup. Ya. Yang pertama masalah sendiri pribadi sebagai orang awam, sementara kita untuk memilih antara yang hakikat tadi dengan yang kata-kata, karena kalau ini kan era internet kan kita bisa dapatkan ilmu dengan bagaimana karena sudah yang ulama kapasitas semata-mata karena Allah. Sementara mungkin ada saya kontra untuk itu dia juga katanya karena Allah sudah kita bukan itu. Kemudian yang kedua untuk amalan yang itu tadi. Iya. Kalau itu bebas diijazahkan. Kalau yang sebelum tidur itu membaca sholat sunat 2 rakaat, sholatnya sholat hajat untuk bisa diperjumpakan dengan Rasulullah. Sholat hajat. Yang setelah itu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun sampai 100 kali. Ya. Itu berada di akhir surat At-Taubah, satu ayat sebelum terakhir. Laqad ja'akum baca sampai. Sebab ayat ini berbicara khusus tentang kemurahan Nabi, tentang belas kasih Nabi, ayat ini. Bahkan Syekh Abu Yazid Bustami itu mendapatkan salam langsung dari Nabi ketika 3 kali saja membaca ayat ini setelah sholat. Langsung dapat salam dari Nabi secara langsung. Itu ya, jadi sholat sunat terus baca itu sekali, diusahakan tidur dalam kondisi suci. Itu kalau dalam wujud bacaan. Kalau bentuk amalan bisa berjumpa Nabi dalam mimpi itu, lakukan apa yang paling favorit dilakukan oleh Nabi, yaitu mencintai orang-orang terlantar, para fakir miskin. Dengan cinta orang-orang yang disenangi Nabi bisa lebih cepat untuk bisa bermimpi Rasulullah. Jadi kalau konteksnya itu yang amalan, kalau yang bacaan seperti tadi. Terus tentang masalah guru itu ya, ini kita menggunakan pendekatan hati kita netralkan, terus kita mendapatkan pencerahan enggak, kita mendapatkan kedamaian tidak. Kalau itu kita dapatkan, ikuti itu menjadi sarana untuk lebih mendekat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau yang kita dapatkan adalah ilmu dan kecongkaan, jangan diteruskan. Ilmu dan kecongkaan. Misalnya habis belajar di sini, memang wawasannya bertambah, ilmu pengetahuan bertambah.
Tapi kok seperti menganggap enteng orang lain itu loh. Nah itu kan yang muncul kecongkaannya. Jangan. Jadi kalau kita belajar di situ itu semakin membuat kita merasa tidak berdaya, belajar untuk rendah hati dan semacamnya, itu benar berarti. Itu benar. Itu ya garis misalnya gitu. Atau kita ikuti orang itu, bagaimana syariatnya, sopan santunnya seperti apa gitu. Pernah Syekh Abid Bustami itu mendengar ada orang yang masyhur dengan kewaliannya. Beliau mau mendatangi orang itu, mau tabarukan. Rupanya orang yang dicari itu berada di masjid. Ditunggu-tunggu lama di masjid. Keluar dari masjid, tiba-tiba orang itu meludah ke arah kiblat. Terus nggak jadi, katanya kan. Dalam masalah tata krama tidak bisa dipercaya, apalagi tentang Allah, orang itu tinggalkan aja. Padahal cuma meludah ke arah kiblat. Artinya secara hukum itu tidak haram sebenarnya. Cuman kan tidak sopan. Tidak sopan. Malah ke arah kiblat. Bahulil Bangkalan itu ya. Bahulil Bangkalan. Yang karamahnya mutawatir. Yang sangat banyak ya dalam manakibnya itu disebutkan. Itu 4 tahun berada di Mekah. Selama 4 tahun itu tidak pernah pipis di tanah haram. Keluar sampai 7 kilometer itu keluar. Jadi nggak pipis saja. Sebenarnya nggak haram secara fikih, boleh lah. Ada kamar mandinya juga itu. Tapi karena begitu ta'zimnya kepada tanah haram, keluar. Di Madinah juga begitu. Keluar dari tanah haram kalau mau BAB, buang air kecil, keluar. Itu kan yang kemudian menghasilkan adanya sosok yang luar biasa begitu. Lebih hebat lagi yang sekarang sulit kita cari bandingannya. Pernah di Kamal Madura itu, ya Holil itu naik dokar, naik andong. Kudanya bagus. Ya Holil tanya kepada kusennya itu, ini kuda kok bagus dari mana? Dari Sumbawa katanya kusennya itu. Turun. Lah kok turun Pak? Guru saya dari Sumbawa. Kan? Coba kalau kiai anyaran sekarang kan nggak mungkin terus aja cuma tanya-tanya kok. Turun padahal nggak ada hubungannya, artinya itu bukan kudanya gurunya, bukan. Cuman sama-sama dari Sumbawa itu loh. Turun. Makanya jadi yang spektakuler begitu. Jadi tata keramanya oke, kesucian hatinya oke gitu loh. Nah itu yang semakin hilang sekarang, makin hilang. Jadi yang ditampilkan itu apa? Ilmu pengetahuan dan arogansi. Gitu. Arogansi intelektual. Nah, makanya makin bising hidup ini kan. Sudah ya. Terakhir jangan lupa mari kita mohon kepada Allah Ta'ala, karena kita tidak memiliki kekuatan untuk melangkah satu kaki pun untuk mendekat kepada hadratnya, kepada Rasulullah, tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in, ya Arhamar Rahimin, Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farjalal وليس نرجو سواك فادرك إلهي دارا قبل الفناء والهلاك عمد يا ودين يا أرحم راحمين يا أرحم راحمين يا أرحم راحمين فرجال المسلمين وما لنا ربنا سوى
يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين راحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نضيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيب فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين فرجالا نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نطر في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم مسلم أسألك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مسلمين رب اسقنا وإطعامنا في مبارك دوام يدوم في كل عام على ممار السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين للمسلمين ربنا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أعطاك ربي جزيل وكل فعل جميل وفيك عملنا طويل فجد على طامين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم مسلم يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامرا بفاك الغلاق لمن بذنب رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحنين الحمام وزاد راش الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام
والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.